Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk menyapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Api membakar, menyalakan obor. Apa kabar keluarga GPD Tiberias Bogor? Diberkati Tuhan, puji Tuhan kalau kita semua diberkati Tuhan. Dan kita juga siap untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, sama-sama kita mau menyembah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imbanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, bahkan kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau keadaan kami boleh sehat, kuat, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu untuk kami mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan iman percaya kami, boleh menjadi renungan dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, bahkan Tuhan yang memakai setiap lidah bibir yang akan firman Tuhan sampaikan melalui setiap hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu atau mengambil alih hati dan pikiran kami untuk kami bilang fokus akan kebenaran firman Tuhan. Kami hancurkan kuasanya dan kami thanking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada saat pagi hari ini itu berbicara tentang percaya pada perkataan Allah daripada kata orang. Haleluya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ayatnya dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Berlindung kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah contoh. Seorang anak yang berlindung kepada orang tuanya atau bapaknya lebih tepatnya. Ketika anak ini berlindung kepada bapaknya, dia percaya bahwa bapaknya ini pasti akan melindungi dia dengan aman. Dan apa yang dikatakan oleh bapaknya ini pasti akan berujung dengan hal-hal yang baik, keberhasilan. Setiap nasihat-nasihat dari orang tua itu pasti baik. Nah, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Dia sanggup melindungi setiap kehidupan kita. Kita pun akan percaya pada perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Kita akan lebih percaya pada perkataan-perkataan Allah yang pasti terjadi, ya dan amin, daripada perkataan orang. Tetapi apakah kita harus menolak perkataan orang? Tidak, Bapak Ibu diberkati Tuhan ya. Perkataan-perkataan yang dapat membangun kita, yang memotivasi kita dari orang lain juga harus kita menjadikan pelajaran dalam setiap kehidupan kita untuk kita juga boleh bertumbuh. Jadi pendapat-pendapat apa yang tidak boleh kita terima? Pendapat-pendapat yang buruk, yang dapat menjatuhkan iman percaya kita, yang dapat merusak kepribadian kita. Jadi, kita harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin, dan itu pasti terjadi dan selalu berujung dengan kebaikan. Haleluya. Dan Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ke-9 juga berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan. Artinya kita harus renungkan lagi kembali katanya itu siang dan malam. Supaya apa katanya? Supaya engkau berhasil dan engkau akan beruntung dalam perjalanan hidupmu. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di ayat ke-9 bagian B-nya. Sebab Tuhan Allah kita akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Demikian firman Tuhan katakan. Dia akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan kalau kita mau melihat bagaimana seseorang, contoh, percaya penuh pada perkataan Allah, perkataan Tuhan. Dalam Alkitab ditulis seorang tokoh yaitu Ayub. Dalam permasalahan yang terjadi dalam setiap kehidupannya, kekayaannya harus hilang, anak-anaknya harus mengalami kematian, bahkan istrinya sendiri pun harus mengutuki dia. Istri yang berkata, kutukilah Allahmu itu dan matilah. Tetapi Ayub berkata apa? Engkau berbicara seperti orang gila. Masakan kita mau menerima yang baik daripada Allah, sedangkan yang buruk tidak? Firman Tuhan berkata demikian. Ayub lebih percaya perkataan Tuhan daripada perkataan istrinya, perkataan orang lain, perkataan yang dapat menjatuhkan iman percaya dia kepada Tuhan.
Dan Ayub pun terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam tubuhnya dia harus mengalami sakit penyakit, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Endingnya Tuhan memberkati dia 2 kali lipat daripada kekayaannya sebelumnya. Luar biasa. Dan ada juga seseorang, contoh lagi seseorang, yang dia percaya kepada perkataan Tuhan, tetapi dia mengalami kebimbangan ketika orang lain memperkatakan sesuatu. Contohnya siapa? Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, Petrus berkata, "Jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Kemudian Tuhan menyuruh, "Kemarilah, datanglah." Petrus pun berjalan di atas air, dan ketika dirasa tiupan angin itu, keadaan-keadaan di sekitarnya, akhirnya dia tenggelam. Dia bimbang. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita percaya pada perkataan Tuhan, tetapi ada keadaan-keadaan yang membuat kita goyang, ada perkataan-perkataan orang lain yang membuat iman percaya kita lemah kepada Tuhan. Itu dapat menjatuhkan kita. Itu dapat menjerumuskan kita untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milikilah iman, milikilah kekuatan dan percaya kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau melihat alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan tepatnya. Perkataan Tuhan yang adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena perkataan Dia pasti terjadi. Dia pasti akan menepati firman-Nya. Di mana ayatnya? Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19, dikatakan begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita baca lagi di bagian B-nya. Masakan Allah berfirman, ia berfirman dan tidak melakukannya, atau Allah itu berbicara dan tidak menepatinya? Apakah demikian Bapak Ibu diberkati Tuhan? Tidak. Allah itu selalu menepati janji-janjinya. Setiap perkataannya pasti akan terlaksana, akan dilakukannya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika Allah berfirman, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu bagi mereka yang apa? Yang berharap kepada Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bagi mereka yang minta petunjuk kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 katakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Itu yang menuntun kita orang-orang percaya untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kita juga yang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ingat, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu," firman Tuhan katakan, "mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jikalau Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu juga ada dalam setiap kehidupan kita, minta apa yang kita kehendaki. Tapi hal-hal yang baik Bapak Ibu diberkati Tuhan ya, pasti Tuhan akan menepatinya. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kita yang diperlukan dalam setiap kehidupan manusia itu, semuanya tercatat dalam Alkitab. Dan Tuhan pasti akan menepatinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah, baik hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi, real, no fake. Bukan hanya opini saja, bukan hanya pendapat seseorang saja, tetapi itu benar-benar akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ini berkati Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, jangan lagi ada perkataan, "Kenapa Tuhan?" Kita seolah-olah mempertanyakan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Tapi kita sama-sama introspeksi diri dalam setiap kehidupan kita. Apakah ada kesalahan dalam diri kita? Jika ada, kita harus kembali kepada Allah. Dan kita harus percaya bahwa Dia akan menepati janji-janjinya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan.
Dan biarlah setiap renungan firman Tuhan dapat kami dengarkan, boleh tertanam kuat dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami memulai hari ini dengan kami percaya kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan, perkataan Tuhan yang adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah juga akan menyertai kami kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada. Kami mulaikan hari kami ini dengan penuh sukacita, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.